wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pembahasan masih di atop nasak di Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan. Tafadhal. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala nazim rahimahullahu ta'ala wa in ala dhamir raf'il muttasil atafta fafsil bid dhamir munfasil aw fasilin ma qabila faslin yarid bin nazmi fashiyan wa dha'fahu takid. Kata beliau di bait 557, wa in ala dhamiri raf'in muttasil, itu jika kamu atofkan kepada dhamir rafa yang bersambung. Atofta itu jika kamu ya, ini atofta yang diakhirkan. Asalnya wa in atofta ala dhamir raf'in muttasil. Jika kamu atofkan kepada dhamir rafa muttasil, fafsil bid dhamiril munfasil. Nah, maka pisahkanlah terlebih dahulu menjadi dhamir yang terpisah, dhamir munfasil. Jadi gini, antum mau bilang begini, kumtu wa zaidan, kumtu wa zaid. Antum mau atofkan zaid kepada tu. Nggak boleh antum langsung bilang kumtu wa zaidun. Nggak boleh. Boleh kalau antum bilang kumtu wa zaidan, jadi maf'ul ma'ah. Adapun jadi atof nggak boleh. Pisahkan dulu. Kumtu anak wa zaidun. Boleh. Paham ucapan penulis? Jadi kalau antum mau atofkan kepada dhamir munfasil, muttasil, pisahkan dulu. Pisahkan dulu. Nanti dhamir itu ya jadi taukid. Dhamir itu bisa nanti jadi taukid. Setelah au fasilin ma, masya Allah, au fasilin ma, atau apa saja yang memisahkan itu. Yang penting ada pemisah atau pemisah apapun itu. Wabila faslin yarid, dan bisa juga datang tanpa adanya pemisah. Fin nadmi qashiyan, dalam nadm itu kebanyakannya, maksudnya dalam syair itu terbanyak ya, tanpa pemisah, ya. Wa dha'afahu takdir, akan tetapi yakinilah bahwa hal tersebut adalah lemah. Paham kan? Jadi asalnya itu kalau antum mau atof kepada dhamir muttasil, pisahkan dulu. Kalau datang tanpa pemisah, dhaif. Terus Qala syarih hafizahullahu ta'ala, idza aradta an ta'tifa ala dhamir raf'in muttasilin fala budda min fasilin. Wal fasilu huwa imma ad-dhamirul munfasilu wa huwa al-aktsaru wa imma ghayruhu. Qala Allah azza wa jalla, laqad kuntum antum wa aba'ukum. Wal fasilu antum wa aba'ukum ma'tufun 'ala ad-dhamiri wa mithluhu fa'ullimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum. Wa qala Allah azza wa jalla, فزوجك معطوف على الضمير المستتر وهذه الأمثلة للفاصل بالضمير المنفصل. Baik. Kata beliau, kalau kamu ingin mengatofkan kepada dhamir rafa muttasil, maka harus ada pemisah. Pemisahnya itu kadang dhamir munfasil, dan inilah yang terbanyak, atau selain dhamir. Allah berfirman, laqad kuntum antum wa aba'ukum, atof dhamir. Pemisahnya antum, aba'ukum diatofkan pada dhamir. Semisal dongit juga dengannya wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Maka Allah Ta'ala uskun anta. Padahal sudah ada dalam kan? Wa zaujuka al jannata. Zaujuka diatof pada dhamir mustatir. Bukan atof ke anta ya. Bukan. Anta itu adalah taukid. Sama juga dengan tadi di atas. Ini contoh untuk pemisah dengan dhamir munfasil. Terus ثم قال والضمير المنفصل يعرب توكيدا والفصل بغير الضمير المنفصل نحو قول الله جنات عدن يدخلونها ومن صلها. والفاصل هنا المفعول به. Baik. Dhamir munfasil di'rab sebagai taukid. Pemisah tanpa dhamir, ya, dengan selain dhamir munfasil, contohnya firman Allah Ta'ala, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha. Mana itu? Pemisahnya di sini adalah maf'ul bi, yang mana itu? Ha, itu maksudnya. Pemisahnya dhamir tapi berupa maf'ulun bi. Iya. Terus ثم قال وقال الله عز وجل ما أشركنا ولا آباؤنا
والفاصل هنا هو لا. وإن على ضمير رفع متصل يفهم منه أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل يجوز بلا فاصل وهو كذلك، وتقول أنا وزيد قائمان. ويفهم منه أنه يجوز العطف على الضمير المنصوب بلا فاصل وهو كذلك، نحو أكرمتك وزيدا. وقال الله تعالى جمعناكم الأولين، والعطف على المجرور سيأتي. وبلا فصل يرد يعتقد العطف على الضمير المرفوع المتصل بدون فصل يرد في النظم كثيرا، ومع كثرته اعتقد ضعفه. قال الشاعر قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاجل فلا تأسفن رملا. الشاهد أقبلت وزهر، فزهر معطوف على فاعل أقبلت وهو ضمير مستتر. وقال الشاعر خرج الأخيتل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينالا. الشاهد وأب معطوف على اسم يكن وهو ضمير مستتر، والعطف في مثالين بدون فاصل وهذا ضعيف. Baik. Kata beliau hafizahullah taala, Allah juga berfirman, wa ma asyrakna wala abauna. Itu misalnya jelas di sini la. Jadi inilah dibilang tadi di bait 558 au fasilin ma, atau pemisah apapun. Nah, selain domir atau pemisah apapun. Sinilah. Iya, kalau Allah wa in ala domir robin muttasil, dipahami darinya bahwa atop itu kepada domir marfu yang munfasil ya. Atop itu kepada domir marfu yang munfasil. Boleh tanpa pemisah. Bahwa kadzalik dia seperti itu. Artinya kan tadi kan belum bilang kan kalau atop kepada domir muttasil harus ada pemisah. Berarti paham kebalikannya. Berarti kalau domir rofa munfasil boleh atau tidak? Boleh. Kan yang tidak boleh adalah atop kepada domir muttasil. Berarti dipahami oleh dari ucapan Ibnu Malik, kalau antum atop kepada domir munfasil marfu boleh, tidak ada masalah. Contoh ana wa zaidun qaiman, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan tadi itu harus ada yang muttasil baru. Dan dipahami darinya juga adalah boleh atop kepada domir mansub tanpa pemisah. Karena belum bilang apa? Domir rofa muttasil. Berarti dipahami juga kalau domir nasab boleh atau tidak? Boleh. Tidak ada masalah kalau domirnya domir nasab tanpa pemisah. Dan dia seperti itu. Yang dikatakan oleh penulis itu sudah benar. Contoh akramtuka wa zaidan. Yang masalah itu kalau antum baca wa zaidun. Ya, kalau baca wa zaidun boleh kan, karena sudah ada domir pemisah kan ka, domir nasab. Tapi sekarang ini antum maksanya langsung atopkan kepada zaidan mansub. Berarti antum atopkan kepada siapa? Ka. Apakah boleh atop mansub ke domir mansub tanpa pemisah? Boleh. Boleh. Ya akramtuka wa zaidan. Wa qala Allah Ta'ala jama'nakum wal awwalin. Lihat al awwalin atop kepada kum. Bukan atop kepada na. Paham kan? Atop kepada kum. Boleh. Wal atfu alal majrur sayati. Adapun atop kepada majrur nanti akan datang. Bila fasli yarid sampai takid. Ya, itu bait terakhir di bait 8558. Yaitu atop kepada domir marfu muttasil tanpa pemisah. Datang juga di nazm. Banyak, lebih banyak di syair. Wa ma'akatratihi itakid do'fah. Tapi bersamaan dengan banyaknya dalam syair, yakinilah itu do'if. Kalau syair berkata penyair, kultu id akbalat wa zuhrun tahada, itu dia. Akbalat wa zuhrun. Atop dia ke domir mustatir. Dan ingat domir mustatir termasuk muttasil. Ya kan? Atop dia. Dan itu dibolehkan. Ya tahada kani'ajil fala ta'assaf naramla. Syahidnya akbalat wa zuhrun. Zuhrun diatopkan pada fa'il dari akbala. Dia domir mustatir. Tinggal antum tambahkan domir mustatir min kismil muttasil.
Qala syair warajal ukhoy tilu min safahatin ra'yihi ma lam yakun wa abun lahu liyanala. Syairnya mana? Abun diatopkan pada ismi yakun, malam yakun, dan dia adalah dhamir mustatir. Atop dalam dua contoh ini tanpa pemisah, dan ini adalah do'if. Dia adalah pengatopan yang do'if. Terus Qala Nazim rahimahullahu ta'ala wa'udu khafidin lada atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila walaysa indi laziman id qad ata bin nazmi wan nasri sahihi muthbata. Nah, ini bait berikutnya lagi masalah atop. Kata beliau wa'udu khafidin lada atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila. Beliau berkata kembalinya mengulangi huruf jar tatkala mengatofkannya kepada dhamir yang dijar merupakan suatu keharusan. Artinya gini, ini pembahasan boleh nggak atof dhamir yang majrur langsung setelahnya dengan dohir. Antum katakan gini, marartu bihi wa zaidin. Boleh nggak begitu? Marartu bihi wa zaidin. Antum atofkan zaid kepada siapa? Hi. Boleh nggak tanpa pengulangan huruf jar? Kata beliau, ketika antum mengatofkan dohir ke domir yang majrur, kata beliau, audu khafidin lada atfin ala domir khafdin. Mengulangi huruf jar tatkala mengatofkan kepada domir yang dijar, itu beliau katakan laziman qad ju'ila, dijadikan itu sebagai sesuatu yang harus. Harus untuk bilang begini, marartu bihi wa bizaidin. Dipahamkan? Atau marartu bizaidin wa bihi. Pokoknya harus kembalikan siapa? Huruf jarnya. Itu kata beliau di bait pertama. Tapi kata Ibnu Malik, walaisa indi laziman id qad ata. Tapi menurutku, itu penulis Ibnu Malik, tidak harus seperti itu. Karena telah datang fin nadmi wan natri sahihi mutbata. Telah datang dalam nazar kalimat biasa dan nazar nadom syair yang benar serta ditetapkan. Paham kan? Jadi menurut Ibnu Malik tidak harus, boleh antum tanpa kembalikan huruf jarnya. Terus Qala syarih hafizahullah ta'ala idza aradta an ta'tifa al-dhamir alladhi fi mahalli jarrin فيجب عليك أن تعيد الخافض عند أكثر النحاة. قال الله عز وجل وعليها وعلى الفلك. فقال الله عز وجل فقال لها وللأرض. فقد يكون الخافض المضافا. قال الله عز وجل ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وليس عندي لازما يقول هذا ليس بلازم عندي وإن كان كثيرا لأنه قد جاء الأطف بدون إعادة الخافض. قال الله سبحانه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة همزة ابن حبيب بأطف الأرحام على الهاء. وقال الله عز وجل وكفر به والمسجد الحرام فالمسجد مأتوف على الهاء. وقال الشاعر فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا واذهب فما بك والأيام من عجبي. الشاهد فما بك والأيام بالأطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجر. baik. Kata beliau, kalau kamu ingin mengatofkan kepada domir yang berada dalam kedudukan jar, wajib bagimu untuk mengulang penjarnya menurut kebanyakan ahli nahwu. Allah berfirman wa 'alaiha wa 'alal fulki. Tidak dibaca wa 'alaiha wal fulki. Paham kan? Wa 'ala diulang penjarnya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman faqala laha walil ardi. Lihat tak? Diulang penjarnya. Wa qad yakunul khafid mudhaf. Ya kan namanya penjar itu dua kan? Huruf jar dan mudhaf. Kadang penjarnya itu mudhaf. Qala Allah Ta'ala wa ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka, majrur dengan huruf mudhaf ka, wa ilaha diulang lagi abaika. Tidak dibilang na'budu ilahaka wa abaika, tapi diulang apanya?
penjernya. Penjer ada dua, huruf jar dan mudhaf. Huruf jar dan mudhaf. Tapi menurutku tidak harus. Beliau berkata ini tidak harus menurutku walaupun itu banyak. Datangnya li'annahu qad ja'al atfu biduni adatil khafid. Karena telah datang pengatopan tanpa pengulangan penjer. Qala Allah Subhanahu wa taala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Enggak dikatakan wabil arham, iya kan? Langsung. Ala qiraati Hamzah wa ibn Habib. Di atas bacanya Hamzah ibn Habib diatopkan al arham di atas ha bihi. Wa qala azza wa jal wa kufurum bihi wal masjidi. Masjidi diatopkan kemana? Bihi, kan begitu. Tidak diulang baknya. Fal masjidi diatopkan pada ha. Penyair berkata, fal yauma qarabta tahajjuna wa tashtumuna fadhhab fama bika wal ayyami min ajabi bika wal ayyami. Tidak dikatakan bika wabil ayyami. Sayangnya fama bika wal ayyami diatopkan pada dhamir majrur tanpa pengulangan huruf jar. Dan Masya Allah, ini apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik, sahih juga, karena memang ada. Paham kan? Tidak harus, kalau harus berarti semua tadi itu harus diulang huruf jarnya. Terus? Qala Nazim rahimahullah ta'ala, wal fa'u qad tuhdafu ma'ma atafat, wal wawu idla lapsa. Berikutnya kata beliau, fa kadang dihilangkan bersama apa yang diatopkan. Dan waw juga kalau tidak ada kesamaran. Nah, ini masalah berikutnya saudara. Huruf atop itu fa dan waw kadang dihilangkan bersama dengan lafaz yang diatopkan padanya. Hal tersebut karena tidak adanya kesamaran dalam memahaminya. Setelahnya dan waw bersendiri ada setelahnya. Terus Qala syarih hafizahullah ta'ala, al-fa' wal wawu qad yuhdafani ma'al ma'tufi lidalilin qala Allah azza wa jalla faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ay fa afṭara fa iddatun fa qala Allah azza wa jalla fa qulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna ay fa daraba fanfajarat hudifatil fa'u ma'a ma'tufiha fa qala Allah azza wa jalla sarabilataki harqa ay wal barda hudifatil wawu ma'a ma'tufiha wa qalatil arabu rakibun naqati talihani ay rakibun naqati wan naqatu talihani fa hasala hadha at-taqdiru li anna rakibu mufradun wa talihani musanna wa ma'nahu mut'abani fadallat tasniyatul khabari alal mahdhufi idla lafza ay waqta adamil lafzi fa'id dharfiyatun wa huwa qaidun fil fa'i wal wawi. baik, kata beliau fa dan waw kadang dihilangkan bersama yang diatopkan li dalil kalau ada dalilnya. Semuanya kalau ada dalil, karena kan butuh dalil ada penghilangan. Kalau Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun." Langsung tiba-tiba fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ini caranya adalah fa'aftara. Ada yang dihilangkan fa dan yang diatopkan. Kan ini, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'aftara." Maka dia pun tidak berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Iya kan? Karena kan tidak semua orang safar, tidak semua orang marid, harus dia ganti. Kapan dia ganti? Kalau dia aftara. Kalau dia tidak berpuasa, berarti ada penghilangan di sini. Yang dihilangkan adalah fa'aftara, huruf atop dan yang diatopkan pada. Iya, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ai fa'aftara fa'iddah. Allah berfirman, "Faqul nadrib bi'asakal hajara." Fanfajarat minhu 12 aina ay fadaraba. Kan tadi dah faqul nadrib bi'asakal hajar. Kami katakan kepadanya, pukulkan dengan tongkatmu itu batu. Fadaraba fanfajarat, tiba-tiba langsung fanfajarat. Pukul dulu.
Fadoroba, maka dia pun memukulnya. Famfajarat minhu ithnata asyarata aina. Setelah dipukul, keluarlah 12 mata air. Sesuai dengan 12 suku Bani Israil. Fadoroba famfajarat hudifatil fa ma'a ma'tufiha. Dihilangkan fa bersama yang diatupkan dengannya. Wa qala, dan Allah berfirman, sarabila taqikumul har ai wal bard. Kan sarobil itu melindungi kita dari panas dan dingin. Ini cuma dibilang al-har, panas. Ya tentunya juga dingin, karena pakaian itu bukan melindungi saja dari panas, tapi juga dari dingin. Jadi ada wal-bard, dihilangkan bersama waw bersama yang diatopkan dengannya. Wa qalatil arab, orang Arab berkata, raqibun naqati tolihan. Dua orang, raqibun naqati tolihan. Khobarnya dua. Ini maksudnya adalah raqibun naqati wan naqatu tolihan. Raqib penunggangnya dan tunggangannya, itu maksudnya. Tolihan, ada yang dihilangkan. Maka terjadilah dengan takdir ini, karena raqib mufrad, tolihan mutanna. Iya kan? Itu tandanya, itu dalilnya itu. Tidak mungkin ini khobarnya raqib. Kenapa tolihan mutanna? Berarti ada khobar, ada juga yang dihilangkan atopnya. Ada juga yang dihilangkan. Mutanna maknanya adalah mut'aban. Keduanya sama-sama letih. Padahal maka tatniyatul khobar, mutannanya khobar, menunjukkan alal mahdhuf, atas yang dihilangkan. Terus itla lapsa, ketika tidak ada kesamaran, maksudnya waktu tidak adanya kesamaran. Karena sini dzarfiyah, bermakna waktu, ketika. Dan dia adalah qaid, ikatan syarat untuk fa dan waw. Terus qala nazim rahimahullahu ta'ala wahyan faradat bi atfi 'amilin muzalin qad baqi ma'muluhu daf'an li wahmin tuqi. Ini lanjutan nih, wahyan faradat, dan dia bersendiri, yaitu waw. Kan tadi waw dan fa. Dan dia sekarang bersendiri, yaitu waw. Waw bersendiri dari fa-nya, ya. Bi'atfi amilin muzalin qad baqiya, dengan mengatopkan amil tersebut dapat dibuang dan tidak wabakia ma'muluhu, dan tetap ma'mulnya. Jadi kadang itu bersendiri dengannya, bahwa atop dengan waw bisa dihilangkan amilnya, cuman ma'mulnya tetap. Artinya ma'mulnya yang dia beramal padanya tetap juga dibaca sebagai ma'mul. Sebagai ma'mul. Daf'an li wahmi tuki, untuk menolak sangkaan yang tidak benar. Sangkaan yang tidak benar. Jangan sampai itu bukan atop dan bukan pengamilan dari amil yang ada, yang dihilangkan. Terus qala syarih hafizahullah ta'ala infiradatil wawu bi atfi 'amilin mahdhufin qad baqiya ma'muluhu wa hasala hadha at-taqdiru daf'an li wahmin. Qala Allah azza wa jalla uskun anta wa zawjukal jannah wa zawjuka la yakunu ma'tufan 'ala ad-dhamiril mustatiri li'anna al-ma'tufa 'ala al-fa'ili fa'ilun wa fi'lul amri lil wahidil mudhakkari la yarfa'u al-fa'ila adh-dhahira fala budda an nuqaddira lahu fi'lan akhara taqdiruhu uskun anta waliyas kun wa zawjukal jannah wa zawjuka fa'ilun li fi'lin mahdhufin wa hadha mithalul marfu'i walladhina ajazul atfa kama taqaddam qalu yu'tafaru fit tawabi'i ma la yughtafaru fil awaili wa mithalul mansubi qala Allah azza wa jalla walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana ay walladhina tabawwa'u ad-dara wa aliful imana wal imana maf'ulun li fi'lin mahdhufin li'anna al imana la yutabawwa wa mithluhu alaftuha ibnan wa ma'an baridan ay aliftuha tibnan wa saqituha ma'an baridan li'anna al ma'a la yu'lafu wa mithlu. Kata beliau, bersendiri waw dengan pengatopan amil yang dihilangkan, yang tetap amalan makmulnya, tetap makmulnya.
Dan ini terjadi takdir, wa hasala hadza takdir, terjadi takdir ini daf'an liwaham, untuk menolak mengangkat sangkaan. Lihat dulu firman Allah Ta'ala, uskun anta wa zaujukal jannah. Zaujuka di sini tentunya tidak diatofkan pada dhamir mustatir pada kata askun, pada kata uskun. Karena diatofkan pada fa'il. Karena kalau diatofkan kepada fa'il berarti dia hukumnya sebagai apa? Fa'il. Wa fi'lul amril wahid mudzakkar la yarfa'ul fa'il dhahir. Kalau antum takdirkan zaujaka adalah fa'il, ya fi'il amr untuk mufrad mudzakkar kan enggak merupa dhahir. Paham enggak? Dan enggak pernah itu fi'il amr untuk satu orang merupa dhahir. Idrib pasti dhamir. Uktub pasti dhamir. Kan begitu. Kalau antum takdirkan fa'il ini zaujuka, antum atau kepada dhamir mustatir berarti dia fa'il. Bisa enggak fa'ilnya amr? Paham kan? Berarti di sini supaya dia tidak menjadi fa'il fil amr, takdirkan ada fi'il yang hilang bersama atof. Tetap ma'mulnya, itulah zaujuka. Paham pembahasan sekarang? Irham? Kan begini, zaujuka apa? Atof dah? Atof gimana? Dhamir mustatir pada uskun. Berarti kalau antum atofkan ke situ berarti dia juga fa'il uskun. Dah? Iya kan? Bisa nggak begitu? Nggak bisa, karena uskun fil amr untuk mufrad mudzakkar. Nggak bisa fa'il dhahir. Paham kan? Maka di sini wa zaujuka, dia memang atof, tapi dia ini ma'mul dari fi'il mahdhuf. Nah, ma'mul dari fi'il mahdhuf. Apa itu fi'ilnya? Ya, waliyaskun. Kita jangan fi'il amr, tapi dia fi'il mudhari yang kemasukan lamul amr yang semakna dengannya. Paham, Irwan? Pendapat yang baik dari 558. Dan dia katanya diatofkan ke dhamir mustatir. Iya, enggak masalah. Sekarang ini yang dibicarakan bukan atofnya, amilnya. Kan sekarang judulnya adalah amilnya itu boleh hilang. Nah, paham maksudnya? Yang dibicarakan sekarang bukan pengatofannya. Tetap ini kita bilang ini atof pada dhamir mustatir. Cuman apakah amil pada zaujuka adalah uskun? Itu pembahasan kita sekarang. Sekarang amilnya dihilangkan. Sehingga atofnya adalah langsung ke zaujuka, tapi sebenarnya ada amil yang dihilangkan. Itu khusus waw. Itu khusus apa? Waw. Lihat keterangannya. Fala budda an nuqaddira fi'il lahu fi'lan akhar, maka harus kita takdirkan fi'il lain. Takdirnya uskun anta wal yaskun zaujukal jannah. Dah, ini namanya dihilangkan amilnya. Atof dengan waw dihilangkan amilnya. Atof dengan waw dihilangkan amilnya. Iya. Fa zaujuka fa'il li fi'il mahdhuf. Jadi zaujuka itu fa'il untuk fi'il mahdhuf, bukan fa'ilnya uskun. Ini contoh untuk marfu. Terus yang membolehkan atof, waladina ajazul atfa kama taqaddama qalu, mereka yang membolehkan atof sebagaimana telah lewat, mereka berkata yuktafar fit tawabi mala yuktafar fil awail. Dimaafkan pada tawabi, pada apa yang tidak dimaafkan pada yang di awal tanpa tawabi, bukan tawabi. Paham tak? Ia mengatakan tadi boleh saja atof dia langsung ke dhamir mustatir. Mereka bilang dimaafkan tawabi, tidak apa-apa. Tawabi itu dimaafkan. Paham kan? Jelas kan? Artinya gini, tidak boleh zaujuka fa'ilnya uskun kalau dia asal. Kalau antum bilang uskun zaujuka, boleh atau tidak? Tidak boleh kalau itu. Kan itu awal kan fa'il. Tapi kalau tawabi kan dia sekarang pengatofan, boleh. Tidak apa-apa kalau dhahir. Tidak apa-apa kalau dhahir. Terus oh, sudah baca semua itu tadi? Oh, sudah. Baik. Contoh lagi. Wa mithluhu. Contoh lain lagi adalah wa mithalul mansub, contoh mansub. Qala azza wa jalla walladzina tabawwa'ud dara wal imana. Apa takdirnya ini? Walladzina tabawwa'ud dara wa aliful imana. Jadi ada amil yang dihilangkan. Ada amil yang dihilangkan ya sebelum al-imana. Maka al-imana itu maf'ul untuk fi'il mahdhuf. Karena imana la yutabawwa.
Kenapa kita tidak takdirkan itu ya ma'mulnya yatabawa? Karena iman la yatabawa. Tidak dipersiapkan dia. Iman itu tidak dipersiapkan. Iman itu adalah yang alif, Pak, masuk dalam hati. Hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah. Semisalnya juga adalah alaf tu hati benan. Wa ma'an barida. Saya mencampurnya dengan tanah serta dan air yang dingin. Alaf tu hati benan wasaqaituha ma'an barida. Saya campur dengan tanah dan saya menuangkan air yang dingin. Karena air tidak diuklah. Air itu kan tidak dicampur. Paham kan? Tidak dicampur. Semisal juga dengannya adalah ida malgoniyatu barozna yauman wazajjajanal hawajiba wal uyuna. Kata uyuna itu maf'ul untuk fi'il mahdhuf. Takdirnya wakahalnal uyuna. Kami memberikan celah pada mata itu. Ini semua ini adalah mereka katakan contoh penghilangan amil setelah waw. Sama dengan antum bilang begini, ja'a Zaidun wa Amrun. Kan Amrun juga fa'il. Dari ja'a, fa'ilnya ja'a. Kan sudah takdirnya adalah pengulangan amil. Tapi tidak disebutkan yang kedua karena sudah cukup dengan yang pertama. Begitu intinya ini. Dengan waw boleh penghilangan amil. Dengan waw boleh penghilangan amil. Contoh majrur. Contoh majrur. Ma kullu sauda'a tamrotan wala baydo'a syahmatan. Ay la kullu baydo'a. La kullu baydo'a. Ya, tadi kan ma kullu sauda'a tamrotan wala kul. Dihilangkan kata kulnya. Dihilangkan kata kulnya yang dia sebagai mudhaf. Dihilangkan kata kulnya yang mana dia sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf. Fahudifal amil al-ma'tu bil waw. Maka dihilangkan amil yang diatofkan dengan waw. Wal wahmul ladzi dufiya, sangkaan yang diangkat adalah idza lam nuqaddir al mahdhuf. Kalau kita tidak takdirkan apa yang dihilangkan tadi, ya, anna baydoa tatu'tafu ala sauda. Berarti baydoa akan diatofkan kepada apa? Sauda. Wa syahmah ala tamra. Dan syahmah diatofkan kepada tamar. Di contoh tadi, faikunul atf ala ma'mulain li'amilain mukhtalifain. Berarti jadilah pengatopannya di atas dua ma'mul kepada dua amil yang berbeda. Bisa nggak? Enggak. Kalau antum mau mengatofkan itu, dua ma'mul boleh. Tapi di amil yang sama. Paham kan? Dua ma'mul boleh diatofkan kepada amil yang sama. Adapun pengatofan di dua ma'mul amilnya juga berbeda. Ini kan jumlah dengan jumlah. Tidak boleh diatofkan. Tidak boleh diatofkan. Ya, sauda amil padanya kul. Tamro amil padanya ma. Al-hijaziyah. Paham kan? Amil pada kata sauda kul. Sementara amil pada kata apa? Hah? Apa itu? Tamar. Amil pada kata tamar, tamrotan. Ma kullu sauda. Amil pada sauda, kul. Karena kul mudhaf, sauda mudhafun ilai. Kemudian amil pada kata tamrotan, ma nafi hijaziyah. Ma nafi hijaziyah. Berarti kan beda amil dong. Masing-masing beda amil. Kalau antum atofkan wala baydo'a syahmatan, wala baydo'a syahmatan, itu kan akan menjadi apa? Ada dua ma'mul, beda amil. Baydo'a sebagai apa? Mudhafun ilaih dari kul. Syahmatan, khobar dari ma yang dihilangkan. Ma yang dihilangkan. Berarti beda amil, beda ma'mul. Jadi ada dua amil dan ada dua ma'mul. Ini ada dua amil, ada dua ma'mul. Maka mereka mengatakan di sini ada yang dihilangkan dan dibolehkan pada waw. Di sini ada amil yang dihilangkan dan sering seperti itu. Ia pengatofan dengan waw, amilnya dihilangkan. Amilnya dihilangkan. Ya. Dan beliau bilang wahada la yajuz ala sahih.
Dan ini tentunya tidak boleh berdasarkan pendapat yang sahih. Berarti ada khilaf. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Nah, kalau akan memahamkan seperti itu, wajib kita angkat, takdirkan. Kan itu intinya ini. Kenapa butuh kita takdirkan amil? Paham pertanyaannya? Supaya tidak samar ini masalah tak? Kan beliau cuma mengatakan ini wal wahmul ladzi ya, sangkaan yang ada. Sangkaan yang kita angkat tadi. Kenapa kita butuh takdirkan amil yang hilang? Paham kan? Supaya tidak disangka bahwa itu yang amil dari pertama itulah amil dari yang kedua. Amil dari kedua. Padahal ini ada dua amil. Maka untuk mengangkat sangkaan itu, kita katakan saja ada yang dihilangkan. Ada yang dihilangkan. Sama dengan tadi uskun anta wa zawjuk. Supaya tidak disangka atop kepada dhamir mustatir yang sebagai fa'il. Di sini juga adalah nanti fi'ilnya berulang uskun. Maka kita takdirkan bukan atop. Kita takdirkan itu adalah amil untuk siapa? Itu ma'mul untuk amil yang dihilangkan. Ma'mul untuk amil yang dihilangkan. Itu yang disebutkan. Jelas ini? Agak masalah bait yang ini. Agak masalah bait yang ini. Karena seperti Erwan katakan tadi. Tadi katanya diatopkan pada dhamir mustatir. Betul. Kita tidak berbicara atop ke dhamir mustatir. Sekarang ini amil. Mana amilnya? Apakah kita takdirkan pada yang kedua ini amil pertama? Paham kan? Kalau bisa ya langsung katakan. Takdirkan saja amil pertama. Tapi kalau tidak bisa, tidak. Ganti amil yang lain. Ganti amil yang lain yang cocok, yang bisa masuk padanya, yang bisa masuk padanya. Terus ada pertanyaan? Sudah tadi ada di penulis artikan tolihan mut'aban, tidur. Ada sih. Tolihan maknanya mut'aban, capek, letih, lelah. Enggak, masalahnya mudhaf nilai saudara. Masa kembali ke khobar itu kan khobar dari mudhaf, bukan khobar dari mudhaf nilai. Masa khobar dari mudhaf nilai? Enggak cocok. Jadi ada rokibun nakoti wan nakotu. Penunggang dan ontanya. Toliha. Itu masalahnya Erwan tadi. Tidak ada aja perselisihan kita. Kan gini saudara, bahwa atop itu kan boleh. Ya, sudah saya bilang di Erwan tadi, atop itu masalahmu itu sama, cuman antum tidak pikir yang ditanyakan oleh Erwan. Banda, kita bilang tadi ini memang wazaujuka atop. Gimana? Ke dhamir mustatiring. Ada pada kata apa? Uskun. Pernyataan berikutnya sekarang adalah kenapa itu pengikut? Ikut i'rabnya dengan yang dia ikuti. Apakah itu badal, na'at, atau taukid, atau bayan? Kenapa ikut? Ya, kita katakan biniyati takroril amil. Dengan niat pengulangan amil. Kan begitu? Niatnya, ja'a Zaidun Abu Abdillah. Ya, ja'a Abu Abdillah. Pengulangan amil. Nah, sekarang mana amilnya zaujud? Gitu di pembahasan sekarang. Bukan atopnya, Yusuf. Bukan atopnya. Sekarang ini pembicaraan kita adalah khusus pengatopan dengan waw. Boleh amilnya dihilangkan dan ma'mulnya tetap ada. Sekarang wazaujuka Yusuf ma'mul kan? Paham kan? Sekarang pertanyaan kita, makmulnya siapa? Kan begitu.
maka pernyataannya ma'mulnya uskun. Kan gitu? Karena ada penghilangan uskun di situ. Cuman kalau kita bilang ma'mulnya uskun, ya kan? Maka akan mengharuskan uskun fi'il amr beramal pada dohir. Paham kan? Tidak bisa. Tidak ada fi'il amr beramal pada dohir. Ya, supaya tidak melanggar itu, amilnya mahdhuf sesuai dengan makna uskun. Liyaskun. Iya. Jadi ketika antum katakan wa zaujuka ma'tuf kepada dhamir mustatir anta, berarti kan fa'il Yusuf. Fa'il toh? Iya kan saudara? Antum bilang begini, ja'a Zaidun wa Amar. Amar apa? Fa'il. Kan sudah saya bilang tadi, niatnya itu pengulangan amil. Iya, dari tadi kita ngomong itu. Cuma pertanyaannya apa yang dihilangkan? Gitu. Nah, itu pernyataan. Bagi yang menyatakan tidak apa-apa, antum atupkan langsung kepada dhamir mustatir. Nah, belum bilang begitu. Ada yang membolehkan? Tidak apa-apa, boleh. Antum jangan bilang penghilangan amil. Langsung saja pengatupan pada dhamir mustatir tanpa amil yang dihilangkan. Yang membolehkan itu berarti tidak masalah. Kenapa? Dia maafkan pada tawabi. Tawabi itu tidak apa-apa, tidak pengulangan amil. Ada lagi Irwan? Ini kalimat uskun anta waliyaskun zaujuka. Berarti waliyaskun zaujuka dia atop ke uskun. Iya. Berarti boleh kita mengatofkan fi mudhari fi amr. Bil amar itu. Ada lamul amr. Itu ditambahkan itu lamul amr. Liyaskun, wal yaskun. Lamul amr itu. Yang mana itu? Yang mana itu? Yang mana? Enggak, mana yang bilang wow di atas pemisahnya? Tidak ada yang bilang pemisahnya wow. Laqad kuntum antum, itu kan pemisahnya antum. Bukan wow. Wa abaukum. Wa ulimtum malam ta'lamu terus. Nah, pemisahnya antum toh. Iya tuh enggak perlu, itu kan antum tuh sudah ada sebelumnya, pemisahnya antum. Terus? Kan enggak ada domir. Kan asal pemisah domir. Itu kita katakan di atas di antum pemisah, kan antum asal pemisah dong. Setelah ini selainnya. Antum mau bilang apa? Saya bilang tadi di atas. Ada nggak di atas waw? Waw itu kan huruf atofnya. Kenapa kita bilang pemisahnya waw? Waw huruf atof, saudara.
Terus sekarang antum mau bilang apa di sini? Ma asyrokna. Kan tidak ada domir. Seharusnya ma asyrokna nahnu. Ma asyrokna nahnu wala abauna. Kan begitu seharusnya. Sekarang tidak ada nahnu. Berarti pemisahnya apa? Pemisahnya apa? La, kan tidak ada nah. Tidak ada nahnu. Kalau tadi kan ada antum. Malam ta'alamu antum. Kalau tidak ada antum, kita bilang la. Kan itu yang di atas contoh pemisahnya adalah domir. Yang di bawah ini pemisahnya selain domir. Berarti selain domir artinya tidak ada domir, saudara. Di atas. Saya bingung kenapa ada pemisah wow. Itu. Wal fasilu huna huwa la. Pemisah di sini adalah la. Masalahnya kita? Nah, waw kan atopnya, saudara. Itu kan yang kita bicarakan. Kalau pengatopan pakai waw kepada domir, maka harus ada pemisah. Kenapa kita bilang, oh kita maunya pemisahnya adalah waw dan la. Kan waw huruf atop, kenapa kita bilang pemisah? Yang kita bahas sekarang adalah, boleh nggak pengatopan kepada domir merupa muttasil isim dohir? Boleh nggak isim dohir diatopkan? Berarti ada huruf atop kan? Kita nggak perlu bahas ini pemisah. Waw nggak mungkin pemisah, nah dia huruf atop. Boleh nggak ada isim dohir diatopkan kepada domir merupa muttasil? Itu judulnya. Nah, boleh kalau ada pemisah. Pemisah itu pertama domir. Maksudnya pemisah sebelum waw. Antara yang diatopkan dengan sebelumnya. Bisa domir. Dan bisa selain domir. Contoh la. Masa antum bilang waw? Nah waw itu huruf atopnya. Itu yang kita bahas. Huruf atopnya. Nah, saya bingung juga. Apa yang dimaksud? Nah? Pokoknya ada pemisah. Antara pemisah ini matub. Aba. Ada pemisah. Nah, dengan domir muttasil. Karena tidak ada antum. Gitu Ji. Kan asalnya domir. Pemisah itu asalnya siapa? Domir. Boleh dengan selain domir. Kan sudah ada antum. Bingung Heril. Heril biar bingung, dia tidak pernah tanya. Alhamdulillah. Dia jadi pendengar setia dulu. Domir kan, dia bilang pemisah itu adalah kalau dia atop pada domir muttasil, maka pemisahnya adalah domir huwal aktsar. Penulis sudah bilang domir dialah terbanyak sebagai pemisah. Artinya itulah asal. Terus kadang selain domir, paham kan? Contoh selain domir itulah yang belum. Alhamdulillah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta